Sulawesi pak rasa nyanta buta pak solongan cerata ajari tanggonga malengkong rikat ketuma kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku ngaseng? Barang baji-baji jaki sehaki sepamanakang. Syukuruki rikareng Allahu Ta'ala sabab masin nasareki kesehatan siagang kesempatan asibun tulu ilalang papila jarang bahasa daerah Mangkasara. Anak-anakku semua, selamat bertemu kembali pada kesempatan hari ini. Semoga anak-anakku bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia agar imun tubuh tetap terjaga di musim hujan dan di masa pandemi. Marilah kita sama-sama berdoa agar virus corona dapat berakhir dan anak-anakku semua bisa kembali bersekolah seperti biasa. Nah, anak-anakku semua, materi kita hari ini adalah bicara atau berbicara. Namun sebelum kita lanjutkan materi, anak-anakku perlu mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, anak-anakku dapat mengungkapkan nasihat yang berhubungan dengan anggota tubuh. Yang kedua, anak-anakku dapat mengungkapkan makna nasihat. Yang ketiga, anak-anakku dapat menyusun kalimat dengan struktur yang benar. Dan yang keempat, anak-anakku dapat menulis kalimat dengan ejaan lontara yang benar dan indah. Nah, anak-anakku semua, papasan adalah kalimat yang berisi pesan atau nasihat untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, untuk materi kita hari ini adalah kita akan belajar papasan atau nasihat yang berkaitan dengan anggota tubuh. Nah, contohnya bisa anak-anakku lihat di halaman 56. Yang pertama, punna ajab paki nikah tutui bangkenga, yang artinya kalau berjalan pelihara kaki kita. Maksudnya adalah hati-hatilah kalau berjalan, jangan melangkahkan kaki ke hal-hal yang tidak baik. Nah, anak-anakku semua, hati-hatilah jika berjalan, gunakanlah kedua kaki kita untuk melangkah ke tempat atau ke hal-hal yang memberikan banyak manfaat dan tidak merugikan diri sendiri, orang lain, ataupun keluarga. Nah, contoh yang paling mudah anak-anakku bisa lakukan adalah melangkahkan kaki ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah, melangkahkan kaki untuk pergi mengaji, atau melangkahkan kaki untuk ke sekolah mencari ilmu pengetahuan. Karena langkah kaki kita yang kita gunakan ke tempat yang baik, maka akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, jika anak-anakku menggunakan atau melangkahkan kaki ke tempat hal yang kurang baik, maka kelak kaki kita akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh yang kedua, anak-anakku bisa melihat punnamangeki ripasara nikatutui mataya, yang artinya kalau pergi ke pasar, jagalah mata kita. Maksudnya adalah jika ingin berbelanja, janganlah memperturutkan apa yang senang dilihat oleh mata, tetapi belanjalah sesuai dengan kebutuhan. Nah, anak-anakku semua, jika pergi berbelanja ke pasar, janganlah memperturutkan apa yang senang dilihat oleh mata, karena mata tidak akan pernah puas. Semua barang akan terlihat bagus dan menarik, sehingga keinginan anak-anakku untuk membeli sangat besar. Dan akibatnya, anak-anakku akan menjadi boros karena pengeluarannya akan bertambah banyak. Jadi belanjalah sesuai dengan kebutuhan. Nah, adapun contoh yang ketiga, anak-anakku bisa lihat ya.
Pun acini ki barang-barang na tawa ki katutui limaiya, yang artinya kalau melihat barang orang lain jagalah tangan kita. Maksudnya janganlah mengambil harta benda orang lain. Nah, anak-anakku semua, jika melihat barang-barang orang lain, jagalah tangan kita. Janganlah mengambil harta benda orang lain, karena mengambil milik orang lain adalah perbuatan yang tercela. Nah, anak-anakku semua, itulah contoh-contoh atau beberapa contoh kalimat papasang yang berkaitan dengan anggota tubuh. Nah, untuk materi kita hari ini, anak-anakku bisa melihat di halaman 57. Papaka biasa talu atau latihan 3. Nomor seere ukiri lontaraki lampang kananiaka i rawangan na anne nampa ki kasuk mang erokna. Jadi tulislah dalam huruf lontara kalimat yang ada di bawah, kemudian jelaskan maksudnya. Bagi yang A, punna appauki ni katutui bawaiya, yang artinya kalau berbicara peliharalah mulut kita. Nah, maksudnya jika kita berbicara, peliharalah tutur kata kita. Karena tutur kata yang tidak baik itu akan menyakiti hati orang lain. Nah, di bagian B, punna cine ki kanre-kanreang ni katutui loroka. Jadi kalau melihat makanan, jagalah air liur kita. Nah, maksudnya adalah jika melihat makanan, janganlah makan terlalu banyak atau berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, yang bagian C, punani ciniki apa-apa natawa nikatutui limaiya. Kalau melihat barang orang lain, jagalah tangan kita. Nah, maksudnya adalah janganlah jika melihat harta benda orang lain, jagalah tangan kita. Jangan mengambil harta benda orang lain. Nomor 2, susungi bukuang kanania kai rawangan na anne solana nak jari lampang kana. Jadi susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi kalimat yang benar. Bagi yang A, daeng beta, tedonna, jaina, sanna. Nah, kalimat ini, kosakata ini anak-anakku susun menjadi kalimat yang benar. Daeng beta, kerbaunya banyak sekali. Nah, untuk menyusun kosakata ini menjadi kalimat yang benar, daeng beta, sanna, jaina, tedonna. Jadi daeng beta, banyak sekali kerbaunya. Bagian B, sasangi ka lampua, gelap sekali lampunya. Anak-anakku bisa menyusun kalimatnya menjadi kalimat yang benar. Bagian C, jai tahu akba na alle balakna. Jai tahu artinya banyak orang, akba bapak, na alle diambil, balakna rumahnya. Bagian D, ri artinya di, mangeki pergi, as-sambayang sembahyang atau sholat, masigika masjid. Nah, anak-anakku bisa menyusun kalimatnya menjadi kalimat yang benar ya. Kemudian di bagian D, kananna ucapannya, tau toata orang tua, pilangeri dengarkan, siagang dan gurunta guru kita. Bagi yang E, punna kanukua tobaki lakbu. Punna artinya jika, kanukua kuku kita, tobaki
potonglah. La-bu panjang. Nah, anak-anakku bisa menyusun kosakata ini menjadi kalimat yang benar. Jadi untuk tugas anak-anakku di nomor 1 itu, anak-anakku tuliskan tulisan lontaranya. Kemudian anak-anakku jelaskan maksudnya apa. Dan di bagian kedua, nomor 2, anak-anakku bisa menyusun kosakata yang ada menjadi kalimat yang benar. Nah, anak-anakku semua, sampai di sini materi kita. Semoga memberikan manfaat untuk anak-anakku semua. Sampai bertemu lagi di kesempatan minggu depan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam kepada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.